Anda pilih karyawan pintar atau penurut. Kami akan membantu Anda memahami kelebihan dan kekurangan kedua pilihan tersebut. Sekarang, mari kita diskusikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan membahas terkait pilih karyawan pintar atau penurut dalam pemilihan staf Anda. Jangan lupa subscribe agar tidak ketinggalan konten-konten menarik kami. Mari kita mulai. Pertama-tama, mari kita lihat kelebihan kalau kita memiliki karyawan yang pintar. Yang pertama, kemampuan intelektual yang tinggi. Karyawan pintar cenderung memiliki pemahaman yang mendalam dalam bidang mereka. Mereka dapat mengatasi masalah yang kompleks dan memberikan solusi yang inovatif. Yang kedua, kemampuan cepat belajar. Mereka bisa cepat untuk memahami konsep baru dan beradaptasi dengan perubahan teknologi dan situasi kerja. Tiga, prestasi tinggi. Karyawan pintar sering mencapai prestasi kerja yang luar biasa dan bisa menjadi aset berharga bagi perusahaan. Fungsi selanjutnya adalah inovasi. Mereka dapat menghadirkan ide-ide baru dan memacu inovasi di perusahaan. Kalau tadi kita sudah berbicara tentang kelebihan karyawan pintar, sekarang kita akan berbicara tentang kekurangan karyawan pintar. Yang pertama, karyawan yang sangat pintar mungkin merasa selalu percaya diri dan sulit menerima masukan dan petunjuk dari atasan atau rekan kerja. Jadi mereka menganggap pendapat mereka yang paling benar. Kekurangan yang kedua adalah kurangnya keterampilan sosial. Terkadang karyawan yang sangat pintar kurang dalam hal keterampilan sosial atau kemampuan berkomunikasi yang bisa mempengaruhi kerjasama tim. Jadi mereka cenderung bekerja sendiri. Kekurangan selanjutnya adalah ketergantungan pada intelektualitas. Mereka mungkin cenderung mengandalkan intelektualitas mereka daripada mengembangkan keterampilan praktis yang dibutuhkan dari pekerjaan sehari-hari. Kekurangan selanjutnya adalah tidak semua karyawan pintar adalah pekerja keras. Karyawan yang pintar tidak selalu sama dengan pekerja keras. Terkadang mereka bisa menjadi sangat rajin atau bisa menjadi kurang rajin dalam tugas yang rutin. Dalam memilih karyawan yang pintar, penting untuk mempertimbangkan keseimbangan antara kemampuan intelektual dan keterampilan sosial, serta melihat bagaimana karyawan tersebut dapat berkontribusi secara efektif dalam lingkungan kerja yang ada. Kelebihan dan kekurangan individual akan bervariasi dan penilaian harus dilakukan secara cermat untuk memastikan kesesuaian dengan kebutuhan perusahaan. Nah, kalau tadi kita sudah bicara tentang karyawan pintar, sekarang kita akan berbicara tentang karyawan penurut. Yang pertama kita akan ngomong dulu apa itu kelebihan karyawan penurut. Yang pertama, dia taat terhadap peraturan. Karyawan yang penurut cenderung mematuhi peraturan perusahaan dengan baik, sehingga dapat menciptakan lingkungan kerja yang terstruktur dan teratur. Kelebihan yang kedua adalah stabilitas dan konsistensi. Mereka umumnya konsisten dalam mengerjakan tugas-tugas rutin, dapat diandalkan untuk menjaga operasional perusahaan. Kelebihan yang selanjutnya adalah mereka cenderung menghindari konflik. Karyawan penurut akan lebih cenderung menghindari konflik atau ketegangan di tempat kerja yang dapat menjaga keharmonisan tim. Selanjutnya, mereka cenderung menghormati otoritas. Mereka memiliki kecenderungan untuk menghormati otoritas atasan dan menjalankan perintah dengan baik. Jadi mereka tidak akan banyak bantah. Mereka akan menjalankan perintah dengan baik. Nah, sekarang saya akan masuk ke kekurangan karyawan yang penurut. Yang pertama, mereka kurang inisiatif. Mereka mungkin kurang memiliki inisiatif dalam mengambil tindakan yang proaktif atau mengusulkan perubahan yang dapat memajukan perusahaan. Yang kedua, mereka ketergantungan pada instruksi. Karyawan yang terlalu penurut dapat menjadi terlalu tergantung pada instruksi atasan dan mungkin tidak bisa mengambil keputusan sendiri. Selanjutnya, kreativitas mereka terbatas. Mereka cenderung kurang kreatif dalam menemukan solusi dan ide-ide baru yang dapat mempengaruhi inovasi di perusahaan. Selanjutnya, karyawan penurut biasanya adalah kurangnya kemampuan menghadapi tantangan. Karyawan yang terlalu penurut mungkin memiliki kesulitan menghadapi tantangan atau situasi yang tidak terduga dalam fleksibilitas. Selanjutnya, keterbatasan dalam pengembangan diri. Mereka mungkin kurang mendorong diri sendiri untuk belajar dan berkembang secara pribadi yang dapat mempengaruhi kemajuan kinerja mereka. Pilihan antara karyawan yang penurut atau tidak penurut tergantung pada budaya dan kebutuhan perusahaan. Idealnya, perusahaan akan mencari keseimbangan yang tepat antara karyawan yang penurut dan yang memiliki inisiatif untuk mencapai kesuksesan jangka panjang.
Terlepas dari pintar atau penurut, kejujuran dan loyalitas adalah faktor penting dalam dunia kerja. Beberapa perusahaan juga lebih memprioritaskan karyawan yang memiliki kemampuan kepemimpinan untuk berkolaborasi dan menjalin hubungan yang baik dengan rekan kerja mereka. Kesimpulan dari video ini adalah bahwa pilihan antara karyawan pintar atau penurut itu tidaklah mudah. Yang terbaik adalah mencari keseimbangan di antara keduanya untuk menciptakan tim yang sukses. Terima kasih karena telah menonton video kami. Jangan lupa subscribe dan tinggalkan komentar di bawah. Saya Aziz Kuncoro dari Murabakut. Saatnya nambah cabang dan mengembangkan bisnis Anda.